Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, pelajaran malam ini adalah fikih. Kita sampai di bab siwak. Yang bab siwak sudah berlalu satu hadis, yaitu hadis yang ke-17. Kita lanjut di al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashuzu fahu bisiwak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah, apabila bangun malam beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Di penjelasan di sini, idza qama minal lail, ketika bangun malam, kata beliau, min naumil laili shalah, yaitu ketika bangun untuk sholat malam. Kalau cuma ngelilir atau apa, yang di sini kata beliau bangunnya karena mau sholat. Yashuzu yadulluku au yangki au yaghsilu madalki. Di Rasul kalau bangun dari sholat, beliau membersihkan mulutnya atau di sini mencuci mulutnya ma'adalki dengan menggosoknya. Qala Ibnu Daqiqil Aid, berkata Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid, beliau juga yang mensyarah kitab hadis ini. Fihi istihbabus siwak. Hadis nomor 2 ini dari Hudzaifah ini menjelaskan sunnahnya bersiwak indal qiyami minan naum, ketika bangun dari tidur. Kalau tidur di sini berarti lebih umum. Kan kadang orang juga siang tidur. Nah, li'anna nauma, karena tidur, muqtada litaghayyuril fam, itu bisa menyebabkan berubahnya bau mulut. Lima yatasa'adu ilaihi min abkharil ma'idah, karena gas naik dari lambung naik ke mulut, maka bau mulutnya berubah baunya. Wasiwaku alatu tanzifihi, maka siwak itu alat pembersihnya. Fayustahabu inda muqtadahu, maka disunahkan bersiwak itu ketika bau mulut itu kurang enak. Qala wa zahiru qawlihi minal lail, di hadisnya disebutkan ketika bangun tidur malam. Amun fi kulli halatin, ini umum dalam setiap keadaan. Wa yahtamilu ay yakhussa bima idza qama ila shalah. Kata Ibnu Daqiqil, setiap mau bangun tidur, apakah mau sholat atau tidak. Ya, kalau bangun tidur malam disunahkan bersiwak. Karena bisa jadi kalau wanita itu tidak sholat,
Nah, maka dia tidak kehilangan pahala bersiwak. Sebagaimana sudah lalu, bersiwak itu membersihkan mulut dan mardotun lirabbi, menyebabkan orang itu diridhoi oleh Allah. Yang kedua ini yang tidak terluput walaupun orang itu berhalangan sholat. Asyarhul ijmali, penjelasan hadis secara umum, global. An-naumu, kata beliau, tidur. Yataghayyaru fihil fam. Tidur itu menyebabkan bau mulut itu berubah. Fayahtaju ila tanzifihi wa tathhirihi. Sehingga dibutuhkan untuk membersihkan dan mensucikannya. Wa fi hadzal hadisi, maka di hadis ini yahditsu Hudzaifah menjelaskan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili li tahajjudi, kalau beliau bangun mau tahajud, yadulluku famahu, beliau menggosok mulutnya, bisiwak, dengan siwak, tanzifan lahu, untuk membersihkan mulutnya, wa tatyiban, dan memperbagus baunya. Kalau sekarang bisa pakai gosok gigi, itu juga masuk ke definisi siwak, yaitu membersihkan mulut dan menghilangkan bau mulut. Walitakunu, kenapa harus bersiwak dulu? Walitakunu sholatuhu ala akmalil wujuh minan nadhofah, supaya ketika dia sholat menghadap Allah dalam keadaan paling bagusnya kondisi dari sisi kebersihannya. Fawaidul hadis, faedah hadis ini, masru'iatus siwak indal qiyam minan naum. Hadis ini menerangkan disyariatkannya bersiwak ketika bangun dari tidur, laki atau perempuan, sholat maupun tidak. Wal mubalaghah fi, dan disyariatkan mubalaghah. Mubalaghah itu bersungguh-sungguh. La siyama liman yuridu sholat, terutama kalau orang hendak sholat. Nah. Yang kedua, at-tasawwuk inda taghayyuri raihatil fam, bersiwak ketika bau mulut berubah, itu disunahkan. Kiasan ala taghayyur hatihi bin naum, dikiaskan kepada berubahnya bau mulut ketika tidur. Orang kalau tidur bau mulutnya berubah, maka yang menjadi tujuan di situ berubahnya bau mulut dari tidak enak menjadi enak. Maka apakah karena tidur atau karena lainnya? Artinya disunahkan kalau orang itu bau mulutnya tidak enak, disunahkan juga untuk bersiwak. Cuma kalau di hadis kedua ini sebabnya karena tidur, karena gas yang naik dari lambung. Kalau di kitab lain ini dibahas luas, yaitu ketika orang itu bau mulutnya tidak enak, bau, apalagi ada hadis sahih dari Rasulullah bersabda, man akala sauman au basolan, barang siapa yang makan berambang atau bawang, fala yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Itu larangan, artinya haram datang ke masjid untuk sholat jamaah. Padahal sholat jamaah itu wajib baginya. Jadi dilema, datang ke masjid dosa, tidak ke masjid berdosa. Maka supaya dia bebas dari dosa, bau mulutnya dihilangkan dulu. Dan para ulama membahas tentang macam-macam yang menyebabkan bau mulut tidak enak.
Saudaranya makan berambang. Kalau dari hadis ini, para ulama juga menjelaskan, mengkiaskan ke berambang adalah rokok. Jadi perokok itu haram datang ke masjid kalau mulutnya masih bau. Dan hilang keharamannya kalau bau mulutnya sudah hilang. Sekarang bisa walaupun misalnya bau mulutnya, kondisi mulutnya tidak kotor, bersih, nggak perlu dibersihkan. Sekarang ada semprotan ya, disemprotkan ke mulut ketika bau mulut itu bau. Nah, jadi ini hadis kedua ini boleh dijadikan dalil kepada sunnahnya bersiwak ketika terjadi perubahan bau mulut. Maka di sini sebabnya adalah tidur. Yang ketiga, inayatus syariah al-islamiyah. Hadis ini menerangkan tentang perhatiannya syariat Islam atau ajaran Islam bin nadhafah dengan kebersihan, kerapian. Disunahkan merapikan kumis, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, tidak boleh lebih dari 40 hari, motong kuku, motong rambut. Yang keempat, anat tasawuka, bahwa bersiwak fil fammi kullihi. Bersiwak itu di seluruh mulutnya. Bayas mulu, sehingga bersiwak itu maksudnya mencakup alasnan, gigi. Walusa ini gusi. Walisan itu lidah. Nah, mungkin lidahnya kotor kayak gitu. Sisa-sisa makanan dibersihkan. Mungkin bisa pakai sendok ya. Kalau tebal mungkin. Nah, itu tafsir atau syarah hadis yang kedua. Al-haditsu sadisu, hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, Dakhala Abdurrahmani bin Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Abdurrahman putra Abu Bakar As-Siddiq masuk ala Nabi pada Nabi. Wa ana, dan saya dalam keadaan saya mustaniduhu, saya menjadi sandaran. Nah, dan saya menjadi sandar dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersandar ke dadaku. Wa ma'a Abdurrahman siwakun. Abdurrahman membawa siwak. Rutbin yang basah. Yustannu bihi yang dipakai. Abdurrahman sedang pegang siwak. Nah. Fa'abdahu Rasulullah SAW basarahu. Maka Rasul SAW mengangkat pandangannya ke siwak itu. Ke siwak yang dipakai Abdurrahman. Fa'akhadtu siwak, maka aku ambil siwak yang ada pada Abdurrahman. Faqabdamtuhu, maka aku buang ujungnya, wa naqatuhu wa tayyabtuhu, aku bersihkan, kemudian aku lunakkan ujungnya. Wa tayyabtuhu, mungkin aku cuci, aku dilemaskan ujungnya setelah dibuang bekas makainya Abdurrahman, dan dilemaskan ujungnya baru, buat ujung baru, kemudian aku cuci. Suma dafa'tuhu, kemudian aku berikan
ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastan nabihi, aku berikan kepada Rasulullah yang sedang bersandar di dadaku, kemudian beliau bersiwak. Fama ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak melihat Nabi istana istinanan ahsanu minhu, bersiwak lebih baik daripada ketika itu. Belum pernah Aisyah melihat Rasulullah bersiwak seperti lebih baik daripada ketika itu. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu, mengangkat tangannya, au isba'ahu. Kalau di sini satu tangan ya, kalau dua yadaihi. Au isba'ahu, atau jarinya. Kalau jarinya seperti ini ya. Luding ke atas gitu, nunjuk ke atas. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan fir rafiqil a'la salasan. Ar-rafiq itu kawan atau teman. Fir rafiqil a'la, ini seakan-akan jawaban dari pertanyaan ya. Kamu ingin hidup lama atau mati? Dan Rasul menjawab fir rafiqil a'la. Aku milih di sana, di orang-orang terbaik di atas. Summa qada, kemudian beliau wafat. Jadi kondisi terbaik ya. Wa kana taqul mata bainaha qanati wa qanati. Rasul wafat di antara di antara janggut dan dadaku, dan di antara kedua pundakku. Ini lagi bersandar pada Aisyah radhiyallahu anha. Di sini diterangkan tafsir daripada Ar-Rafiqul A'la, fir Rafiqil A'la tadi. Ai ar-rufaqa'u a'launa. Orang-orang dekat yang tertinggi. Siapa mereka? Wahum ahlul jannati. Mereka itu yang dimaksud Rafiqul A'la, orang terdekat di ahli surga. Wahuwa muta'alliqun bimahdufin wa taqdiru ij'alni fir rafiqil a'la. Jadi Rasul minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, jadikan aku fir rafiqil a'la, di tempat termulia bersama kawan-kawan tertinggi. Nah, tahbaru Ummul Mukminin, di hadis ketiga ini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan anna syaqiqaha, bahwa saudara kandung, Syaqiq itu saudara kandungnya, yakni Abdurrahman bin Abi Bakar, karena beliau kan putri Abu Bakar Aisyah, bahwa Abdurrahman dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang masuk ke Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, di menjelang wafatnya beliau, fi baiti Aisyah, di rumah Aisyah. Waqad asnadathu ila sadriha, dan Rasul sedang bersandar ke dada Aisyah radhiyallahu anha. Wa huwa fi siyakil intiqal ila rafiqil ala. Rasulullah SAW dalam kondisi intiqal. Intiqal itu berpindah.
ila rafiqil a'la, ke kawan terbaik tadi, kawan tertinggi, yaitu di surga. Nah, wa kana ma Abdurrahman siwakun, dan bersama Abdurrahman siwak. Nah, Aisyah waktu itu usia kalau nggak salah 18 tahun ya. Nah, beliau jadi istri Nabi usia 6 tahun ya. 6 tahun akad nikah. Kalau sekarang nggak boleh ya di Indonesia. 19. Nah, terus kumpul sama Nabi usia 9 tahun. Fanadara ilaihi Nabi SAW. Abdurrahman masuk bawa siwak yang basah, maka Rasul melihat siwak. Nadral muhibbi lahu, dengan pandangan suka. Wa atalan nadhar, dan lama memandangnya. Fa'arafat Aisyatu, maka Aisyah sadar, Aisyah paham, annahu yuhibbuhu, bahwa Rasul SAW mencintai siwak yang dibawa Abdurrahman. Fastafhamtu minan Nabi SAW, maka aku faham dari Nabi SAW, anta'hudahu lahu, maunya Nabi itu ambilkan. Aisyah tuh faham. Fa'ajaba bil isyarah, maka Rasul SAW menjawab dengan isyarah, mungkin mantuk gitu, apa saya ambilkan? Nah, Rasul memberi isyarah, ya. Imma lisa'ubatin nutki, karena waktu itu Rasul SAW tidak mampu lagi untuk bicara. Sudah di bahasa kita mungkin nazak ya. Awil istighol, atau kenapa? Mungkin beliau sibuk bizikri wa doa, dengan zikir dan doa. Karena ini kalau orang mati, terutama selain Nabi, itu perjuangan terakhir mempertahankan iman, mempertahankan tauhid. Sementara juga perjuangan terakhir dari syaitan untuk memalingkan dari tauhid. Maka harus minta oleh Rasul, diajarkan untuk dibantu oleh yang keluarganya dengan diajari bahasa Arabnya itu ditalkin. Ditalkin itu didikte. Kata Rasul SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Barang ajarilah orang yang mau mati itu la ilaha illallah. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena orang kalau ucapan terakhirnya la ilaha illallah itu masuk jannah, masuk surga. Dia benar ketika mati keluarganya itu mengajari itu la ilaha illallah. Bukan nyebut. Nah, kalau gitu nggak tahu apa nyebut apa sih. Atau zikir. Ya zikir apa? Atau mengatakan Allah. Itu juga nggak pas, nggak cocok semua dengan hadis. Atau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, maka hadis yang paling sahih kata Rasul, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kira orang udah tidak mampu tapi mantu, itu sama dengan mengucapkannya hukumnya. Tapi kadang masih bisa, yang jaga harus paham. Misalnya yang sakit haus, aku minum. Yang jaga harus sadar bahwa ya saya ambilkan minum, tapi mengucap la ilaha illallah dulu. Ayo la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan dia ke belakang ngambil minum. Nah, misalnya balik itu sudah nggak ada lagi, dia sudah selamat. Dan namanya bisa menjaga
Juga apabila kondisi sudah mengucapkan la ilaha illallah, orang ini sudah capek, sekarat, ada keluarganya datang, anaknya datang, sepurane mbak, sepurane bu. Yo, nah itu berarti kemudian setelah yo meninggal, nah itu kan ucapan terakhirnya bukan la ilaha illallah, tapi yo. Maka keluarganya kalau harus tahu yang jaga, kalau kondisi sudah parah, sudah di stop saja keluarganya. Ini Mbak sudah nggak mampu lagi, jadi minta kesadarannya. Beliau sudah memaafkan seluruh keluarganya, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nanti malah mengucapkan yang lain, tidak bisa mengembalikan lagi la ilaha illallah. Iman kita. Nah, setelah meninggal, sebisanya bisa disolati 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Kalau tadi hadisnya kata Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga. Kalau disolati 40 orang, maka 40 orang itu kata Rasul memberikan syafaat. Sehingga kalau ada saudara kita meninggal, ngajak orang sebanyak-banyaknya agar bisa nyolati. Karena tradisi sekarang sudah mulai banyak berubah, banyak yang datang tapi nggak nyolati. Mojok, HP-an, ngobrol sendiri-sendiri, itu tidak takziah yang seperti itu. Nah, cuma jaga muka saja ya. Fa'akhadathu radhiyallahu anha, maka Aisyah mengambilnya, wakasarot dipotong, torfahu ujungnya, al-mustakmal yang bekas dipakai dipotong, summa qadamtuhu atau qadamathu bitorfati asnaniha. Kemudian oleh Aisyah dilemeskan oleh giginya Aisyah, jadi digigit-gigit. Walayyanathu, dan dilunakkan. Hatta soro solihan lil istimal, sampai siwaknya itu bisa dipakai. Nah, sudah lemes. Summa a'tadhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian oleh Aisyah diberikan pada Nabi. Fastaka bihi ahsana istiyakin. Nah, maka Rasulullah bersiwak dengan sebaik-baik beristighfarnya, tangannya masih mampu ya bersiwak. Kok nggak bisa ngomong, itu tadi kemungkinannya ya. Kemudian mungkin sibuk berdoa, sibuk berzikir, atau karena memang sudah tidak ada kemampuannya. Kenapa beliau lakukan ini? Liyulaki robbahu, dalam rangka untuk berjumpa dengan Robnya, ala akmali halin, berjumpa dengan Allah di atas keadaan paling sempurna, minat toharati wan nadhofah, yaitu dalam kondisi toharat terbaik dan bersih. Wa fawru intihaihi minas siwak raf'unya, selesai bersiwak, rafa'a yadahu au isba'ahu, Rasul mengangkat tangannya atau jarinya. Yas'alullah ta'ala an yaj'alahu, memohon kepada Allah agar Allah menjadikannya ma'ar rafiqil a'la fil jannah, bersama orang-orang terbaik di surga. Mudah-mudahan kita juga termasuk ini, dimasukkan ke surga bersama ar-rafiqul a'la. Tsumma tawaffa salawatu wassalamu alaihi. Kemudian selesai baca doa ini, Rasul wafat. Ini proses wafatnya beliau. Wa kanat Aisyah itu tahaddatsy annallaha an'ama 'alaiha famata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumiha. Nah, ini yang terjadi kenikmatan pada Aisyah. Beliau ceritakan bahwa ini kenikmatan sendiri bagi Aisyah radhiyallahu an, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di harinya, pas giliran beliau.
Allati kana laha wa fi baitiha, dan di rumahnya Aisyah, wa bainaha qanatiha, dan di dadanya, nah, fi hijriha, di kamarnya Aisyah, wa anallaha jama'a baina rikiha wa rikihi, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ludah Aisyah dengan ludah Rasulullah inda mautihi, ketika wafatnya. Itu ketika apa tadi? Melunakkan ujung siwak. Nah. Fawaidul hadis, faedah hadis yang ketiga ini. Ya, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lisiwak. Cintanya Nabi pada siwak. Maka kita usahakan, karena mencintai Nabi ini menjadi sebab, menjadi syarat orang itu dicintai Allah. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, kalau terhadap orang-orang yang suka mengaku cinta kepada Allah. Ayat ini disebut ayat mihnah. Ayat mihnah itu ayat ujian, ayat ngetes. Karena orang-orang yang ngaku cinta kepada Allah itu banyak. Padahal belum tentu orang yang mengaku cinta kepada Allah itu orang benar. Orang yang dicintai Allah itu belum tentu. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani mengaku cinta kepada Allah. Tapi mereka kekal di neraka. Bukan dicintai oleh Allah, bahkan dimurkai oleh Allah. Jadi perkaranya bukan cintanya seorang pada Allah, tapi bagaimana orang itu dicintai oleh Allah. Di ayat tadi Allah mengatakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mau mengikuti Rasul di dalam akidahnya, di dalam cara ibadahnya, di dalam akhlak dan perilakunya. Nah, walaupun orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, maka ukurannya bagaimana ittiba'nya kepada Rasul. Bagaimana mengikutnya kepada Rasul. Maka dengan ittiba kepada Rasul, Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. Dan itu bukti bahwa orang itu cinta kepada Allah, mengikuti Rasul. Dan tidak benar kecintaannya kepada Allah kalau orang itu menyelisihi Rasul. Asani yang kedua, masru'iyatus siwak. Disyariatkannya siwak. Fi kulli waktin, setiap waktu. Ya, setiap waktu. Ya. Kalau di hadis ketiga tadi bangun tidur. Kalau di hadis pertama ketika akan wudu, ya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqarra Abdurrahman, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarra itu mengikrarkan atau mendiamkan, atau ini sebagai penetapan dari Rasul. Tidak ada koreksi bahwa itu yang dilakukan oleh Abdurrahman benar. Nah, apa yang dilakukan Abdurrahman tadi? Dia bawa siwak kemana-mana, ya. Dia akan mengunjungi Nabi bukan untuk sholat, tapi mengunjungi Nabi. Tapi di tangannya ada siwak. Nah. Jadi setiap waktu, tidak ada batasan. Kalau di hadis-hadis lain, di kitab-kitab lain dibahas ketika mau baca Quran, ketika mau tawaf, ketika mau masuk rumah. Nah, yang ketiga, jawazut tasawwuk bisiwaki ghairihi. Bolehnya orang itu bersiwak dengan siwak orang lain.
Bisyartin dengan syarat alla yahsa fi dzalika darurah. Dengan syarat tidak menimbulkan bahaya. Itu tadi dibuang dulu ujungnya dan diganti yang lain. Dan itu walaupun tidak dibutuhkan karena mulut masih bersih, dari sisi pembersihannya tidak dibutuhkan, tapi dari sisi yang kedua yaitu ridho Allah, itu sangat penting. Karena kata Rasulullah SAW, tahhiratan lil fam, membersihkan mutahhiratan lil fam, membersihkan mulut, wa mardatan lirrabb, dan diridhoi, menyebabkan diridhoi Allah. Dan keridhaan Allah itu yang merupakan tujuan kita bersama. Yang keempat, al-amalu bil isyarah. Rasulullah memberikan isyarah tadi dengan melihat lama pada siwaknya ya. Idza kanat mafhumah, kalau faham, difahami. Kalau yang diberi syarat gak paham-paham ya ini gak perlu ya. Yang kelima, kuwatu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati paling kuat adalah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ribatatu ja'sihi haitsu lam yadhali anit tasawwuk wa du'a. Halal mauti, ketika kondisi mau wafat. Jadi hatinya paling kuat sampai beliau masih bisa bersiwak dalam kondisi sekarat ya. Dalam kondisi naza. Bahkan beliau masih sempat berdoa. Masih terdengar suaranya apa tadi? Ar-Rafiqul A'la. Yang keenam, isbatu uluwillah azza wa jal fis sama. Hadis ini menerangkan menetapkan sebagai dalil bahwa Allah itu tinggi di atas langit. Langit itu ada 7. Di atas langit ke-7 ada surga. Surga itu ada 100. Kemudian masih ada kursi. Kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Kemudian di atasnya surga ada arsy. Surga paling tinggi itu Firdaus, atapnya arsy. Arsy Allah itu makhluk Allah yang paling luas, dan Allah tinggi di atasnya, dan Allah tidak bergantung pada arsy. Dan Allah itu maha besar, lebih besar jauh dari seluruh makhluknya. Karena di hadis disebutkan kalau seluruh makhluk itu diletakkan di telapak tangan Allah, itu seperti kalian meletakkan biji sawi di tangan kalian. Padahal kata Rasul, kalau 7 langit dan 7 bumi itu dibanding kursi, bukan dibanding arsy, dibanding kursi, maka itu seperti gelang dibanding dengan padang pasir. Gelang yang dilemparkan di padang pasir. Demikian juga kalau seluruhnya mulai dari arsy sampai makhluk Allah terendah, terbawah, dibanding dengan arsy, itu seperti cincin-cincin yang dilemparkan di padang pasir. Padang pasirnya itu arsy Allah. Dipikul oleh 8 malaikat. Yang masing-masing malaikat itu dari telinga, ujung telinganya bawah, ke pundaknya 500 perjalanan. Saking besarnya malaikat. Dan malaikat itu banyak sekali. Dan itu kecil di telapak tangan Allah. Karena Allah itu azim. Allah itu apa? Azim, maha agung. Yang ketujuh, fadilatu Aisyata, keutamaan Aisyah. Hadis ini menerangkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha bihusni ma'asyiratihan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan
pergaulannya dengan pergaulan terbaiknya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafatu baik masa hidupnya, wafatuhu maupun masa wafatnya. Itu wafat di kamarnya Aisyah, di rumah Aisyah. Dan pada giliran Aisyah radhiyallahu anha. Ini selesai kita bab siwak. Oh, masih ada satu lagi ya. Masih ada satu, tak saya baca cepat mungkin. An Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi wa huwa yastaku, dalam keadaan Nabi bersiwak, bisiwaki ratbin, dengan siwak basah. Qala wa tarfus siwak, di ujung siwaknya, ala lisanihi, ujung siwak di lisannya. Wa huwa yaqul uk, di ujung lisan, ujung lidah. Ujung lidah itu mana? Kalau kita kan di depan ya. Kalau ini enggak, kenapa Rasul kok sampai gitu? Berarti sampai kenapa? Kemana? Ujungnya itu yang dalam ya. Mungkin di kita disebut apa? Pangkal ya, pangkal lidah. Wasiwaku fi, siwaknya di dalam mulutnya. Ka'annahu yatahawwa, seakan-akan beliau mau muntah. Nah, jadi kata di ini Rasul sampai nah ini menunjukkan bahwa siwaknya itu sampai di pangkal lidahnya. Cuma torfun di sini, di bunyi hadisnya kan torfun. Torfun itu ujung. Kalau pangkal itu aqsa. Nah. Kenapa sampai begini? Kata beliau, hikayatu sautil muqayyi, ini suara orang yang mau muntah. Karena beliau bersiwak sampai ke sana. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatasawwaku wa yubalighu fi siwak. Hadis ini menerangkan Rasul bersiwak dan yubaligh. Yubaligh itu bersungguh-sungguh. Ahyanan, kadang-kadang. Fi hadzal hadis, di hadis ini Abu Musa menerangkan bahwa beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, fawajadahu yatasawwak, dalam keadaan Rasul sedang bersiwak. Wa yubaligh fi, dan bersiwaknya bersungguh-sungguh. Nah, sampai meletakkan siwaknya di pangkal lidahnya. Sampai Abu Musa mendengar suara Rasul mau muntah. Faedah hadis ini masru'iyatu tasawwuk 'alal lisan. Hadis ini menegaskan sunnahnya bersiwak di lidah. Hanya membersihkan lidah dengan siwak. Nah, kama yakunu 'alal asnan wal lussa, seperti orang bersiwak di gigi dan gusi. Hadis ini menerangkan masru'iyatul mubalaghah fi, bersungguh-sungguh. Mubalaghah artinya puncak. Nah, yang ketiga, jawazut tasawwuk wal mubalaghah fi bihadratin nas. Bolehnya bersiwak walaupun di hadapan manusia. Ini Rasul bersiwak di hadapan Abu Musa al-Asy'ari ya. Jadi bukan aib misalnya orang mau sholat mesti bersiwak dulu. Mesti bersiwak dulu di hadapan orang. Itu tidak masalah. Bukan perkara yang aib, bukan perkara yang menjijikkan. Bahkan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan sunnah itu termasuk amal saleh dan amalan yang mulia. Ini 3 hadis yang kita baca malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah SWT mengaruniakan pada kita rizki untuk bisa mengamalkannya sebagai amal saleh yang nanti bermanfaat ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla.
dan tidak ada jalan keselamatan menuju Allah kecuali harus mengikuti Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Juga semoga Allah SWT mengampuni dan memaafkan seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.